Kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur bendahara, di mana fitur bendahara ini bisa digunakan oleh TU atau bagian keuangan di sekolah. Jadi, fitur ini adalah fitur untuk manajemen SPP atau pembayaran sekolah. Ada uang bangunan, uang SPP, dan pembayaran-pembayaran lainnya yang dibutuhkan oleh sekolah sebagai data keuangan atau manajemen keuangan sekolah. Kita akan masuk sebagai contoh yang saya masukkan adalah akun bendahara, tapi di admin juga bisa menginputkan tenaga TU atau yang lainnya sesuai dengan rule keuangan yang ada di sekolah. Jadi saya sampelkan ini bendahara saja. Meskipun akunnya bukan hanya bendahara saja. Di admin bisa diinputkan bagian keuangan lainnya yang terafiliasi dengan bendahara. Kita mencoba login. Ini adalah tampilan dashboard bendahara di mana di sini ada jumlah uang masuk, kemudian yang belum melakukan pembayaran, kemudian total transaksi, dan di sini akan menampilkan siapa saja yang membutuhkan konfirmasi pembayaran. Contoh ada siswa atau orang tua yang sudah melakukan pembayaran tapi belum dikonfirmasi. Nah, di sini akan muncul. Dan ini adalah grafik tagihan, ada yang selesai, ada yang belum bayar, menunggu konfirmasi, dan sebagian. Nah, kita akan mencoba, pertama ada data siswa. Ini siswa ini berdasarkan data yang diinputkan oleh admin. Jadi, di tutorial sebelumnya ada tutorial untuk admin bagaimana menginput data siswa. Jadi, ketika di bendahara langsung kedetek siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut dan bisa dibuat tagihan atau melihat proses pembayarannya. Kemudian ini data siswa, contoh saya buka demo siswa. Nah, bulan November dia sudah selesai melakukan pembayaran. Pembayaran lain-lain ini akan nanti diupdate, ada nih seperti ini, semesternya dicetak. Kemudian ada tagihan. Nah, seperti ini. Contoh yang sudah melakukan pembayaran siswa adalah demo siswa. Kita lihat selengkapnya. Akan muncul seperti ini. Dia sudah melakukan proses pembayaran dan sudah mengirimkan bukti pembayaran. Sistemnya adalah ketika admin meminta tagihan, nanti orang tua yang akan melakukan proses pembayaran. Jadi orang tua kan punya akun masing-masing siswanya. Jadi orang tua bisa melakukan pembayaran dan bisa upload bukti transaksi atau bukti transfer. Dan biasanya muncul di sini kalau untuk pembayaran. Ini adalah setting nomor rekening. Jadi ketika orang tua bisa transfer, bisa ditambahkan beberapa nomor rekening di sini. Seperti ini, nama banknya apa? Saya masukkan contoh Mandiri atas nama SMK Belajar. Nomor rekeningnya bisa dimasukkan. Kemudian deskripsinya Bank Mandiri khusus SPP. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mencoba untuk melakukan penagihan. Kita akan melakukan penagihan SPP kelasnya untuk MM1 dan ini muncul siswa-siswa di MM1. Ada yang sudah melakukan pembayaran, ada yang belum melakukan pembayaran, dan di sini juga terdeteksi tidak ada beasiswa. Jadi kalau ada siswa yang ada yang menerima beasiswa, itu beda lagi pengaturannya. Contoh kita akan mencoba untuk membuat tagihan ke yang namanya USEP. Jadi harus diklik dulu. Kalau buat tagihan, harap pilih siswa terlebih dahulu. Kita klik USEP, kemudian buat tagihan. SPP-nya berapa? Jadi kenapa saya kosongkan? Jadi setiap sekolah kan beda-beda tuh pembayaran SPP-nya. Atau tiap bulan berbeda-beda. Tergantung kebutuhan sekolah. Contoh saya masukkan SPP per bulannya adalah 150.000 untuk bulan November 2020. Buat tagihan. Nah, itu langsung akan muncul di akun orang tua USEP untuk segera melakukan proses pembayaran. Kemudian, nah, di sini di pembayaran SPP siswa ada yang kedetek nih. Ada yang lunas, selesai, ada yang belum lunas. Kita lihat selengkapnya.
Nah, dia belum melakukan pembayaran nih. Dan sebetulnya kalau tidak bisa orang tua pembayaran secara mandiri, sebetulnya bendahara juga bisa melakukan pembayaran. Contohnya bukan ditakutkan, ada orang tua yang datang ke sekolah untuk proses pembayaran. Jadi bendahara atau keuangan bisa melakukan pembayaran oleh bendahara ini. Seperti ini, lakukan pembayaran. Jumlah 150.000, bisa hitung otomatis juga. Lakukan pembayaran. Ini adalah fitur di mana melakukan pembayaran oleh bendahara atau keuangan di sekolah. Jadi ada kasus di mana orang tua tidak bisa melakukan pembayaran online karena mungkin tidak tahu caranya, tapi datang ke sekolah dan melakukan proses pembayaran. Dan ini sistemnya seperti ini. Lakukan pembayaran. Dan ini sudah melakukan proses pembayaran, bisa cetak, struk, dan lain-lain. Nah, kita akan mencoba melakukan penagihan. Ini bulan November udah, saya coba Desi Rahayu, tagihan, ini 150.000, kita buat tagihan. Nah, kita akan login sebagai Desi Rahayu. Kita logout dulu. Kita akan tambahkan akun orang tua untuk Desi Rahayu. Contoh ini saja. Karena satu orang tua ini bisa memiliki beberapa siswa. Contoh kan memiliki 2 anak di sekolah itu bisa. Tambah siswa. Nah, Desi Rahayu tambah siswa. Jadi nanti yang bisa bayar adalah orang tua nih, sampel. Kita masukin contoh. Dan informasi loginnya adalah ini. Kita copy. Ini login untuk data orang tua ya. Kita keluar. Kita coba login. Nah, ini adalah dashboard orang tua. Jadi di sini akan terdeteksi pembayaran. Contoh ini ada tagihan. Nah, tadi Yusef sudah melakukan pembayaran dan ini yang proses langsung datang ke sekolah. Tapi orang tua juga bisa melakukan pembayaran secara online. Contoh seperti ini nih, ada Desi Rahayu 150.000. Kita klik selengkapnya, lakukan pembayaran. Ini dilakukan oleh orang tua ya, di rumah, contoh di mana lah pembayaran. Nah, ini kode transaksinya, SPP bulan November, dan upload bukti transfer. Contoh, kita akan masukkan sampel ini aja deh sebagai bukti transfer, jumlahnya 150.000. Nah, kita lakukan pembayaran. Ini orang tua ya, ini akun orang tua. Lakukan pembayaran, oke. Menunggu konfirmasi. Nah, kita akan login sebagai bendahara lagi. Kita keluar. Akun bendahara lagi login. Dan ini ada notif. Perhatian, pembayaran SPP menunggu konfirmasi, segera konfirmasi. Contoh tadi Desi Rahayu melakukan proses pembayaran online menggunakan upload bukti transfer. Kita klik di sini. Nih ada bukti. Tadi kan saya cuma sampel ini, sampel bukti transfer. Nah, ini juga bisa tolak atau konfirmasi. Kita konfirmasi, oke, dan selesai. Proses pembayaran selesai. Kita akan coba lagi buat tagihan SPP. Kita buat namanya Jajang Abdurrahman. Buat tagihan ini 150.000 bulan November. Kita buat tagihan. Oke. Kita logout. Karena kita belum punya akun orang tua Jajang Abdurrahman, kita setting kembali. Kita masukkan orang tua.
Kita tambahkan nama walinya, siapa ya nama orang tuanya ya. Nah, ini nama orang tuanya, jenis kelamin laki-laki, Islam, kemudian ini Bandung. Ini kita default hari ini aja deh untuk sampel, alamat Bandung. Ini data wali. Nah, kita tambahkan siswa. Namanya tadi Jajang. Nah, Jajang Abdul Rahman, tambahkan siswa. Oke. Akun loginnya ini kita copy. Kemudian kita log out dan kita akan coba login sebagai orang tua Jajang. Nah, ini kita ketagihan ada nih, belum lunas. Kita melakukan proses pembayaran, kita klik selengkapnya. Lakukan pembayaran. Kita masukkan sebuah gambar ngasal aja ya. Ini sampel ngasal aja kayak gini pembayarannya. Lakukan pembayaran. Oke. Nah, menunggu konfirmasi. Kita login sebagai bendahara kembali. Nah, perhatian, Jajang Abdul Rahman untuk lakukan konfirmasi. Oke. Nunggu konfirmasi. Nah, dikala admin itu bisa menolak dan konfirmasi, contoh, oh ini bukti transfernya tidak sesuai atau tidak meyakinkan, atau ada suatu kejadian, ada penipuan. Contoh, Pak, saya sudah melakukan pembayaran, ditakutkan bukti transfernya sudah diedit di Photoshop atau apalah gitu. Jadi dicek dulu apakah dia sudah melakukan proses pembayaran atau belum. Kalau sudah, konfirmasi. Kalau belum, ditolak wajib memberikan alasan. Contoh, mohon maaf, silahkan upload bukti transfer dengan gambar kualitas bagus. Oke. Nah, berarti statusnya adalah masih belum. Tetapi yang saya katakan adalah di sini bendahara atau keuangan sekolah bisa melakukan proses pembayaran secara manual. Jadi kalau Pak, sudahlah saya mau datang ke sekolah mau melakukan proses pembayaran, lakukanlah proses pembayaran secara manual. Nah, ini langsung lakukan pembayaran. Jadi yang mengkonfirmasi dan yang melakukan pembayaran adalah bendahara. Nah, kita log out, kita login lagi sebagai orang tuanya Jajang. Ternyata di tagihan di sini seperti ini, ditolak. Mohon maaf, silakan upload bukti transfer dengan gambar yang kualitas bagus, dan lakukanlah pembayaran kembali. Kemudian bukti transfernya dimasukkan kembali, kemudian diupload dan lakukan pembayaran. Nanti akan menunggu konfirmasi. Itu untuk tutorial bendahara. Ada beberapa fitur yang lainnya yang nanti akan saya jelaskan tentang bendahara. Bahwa di bendahara selain pembayaran SPP, bangunan, dan pembayaran lainnya juga nanti bisa di maintenance dan diupdate secara otomatis oleh bendahara. Contoh di jenis pembayaran nanti banyak, ada pembayaran ekstrakurikuler, ada pembayaran studi tour sama yang lainnya, itu ada, nanti ada jenis pembayaran. Kemudian ada report triwulan, semester, tahun, dan yang lainnya juga ada. Dan kedepannya juga untuk bendahara ada fitur sistem manajemen keuangan antara arus kas masuk dan keluar. Contoh kan di dalam lembaga sekolah kan ada arus kas ya, sebagai bendahara ada uang keluar, ada uang masuk, itu ada di sistem e-belajar. Itulah tutorial penggunaan akun bendahara di e-belajar. Nantikan setiap update terbarunya yang menjadikan sekolah lebih profesional dalam hal administrasi dan pembelajaran online oleh e-belajar.